Ya, halo teman-teman. Untuk hari ini kita akan belajar tentang future market, yaitu forex dan komoditi. Sebelum melakukan trading, yang pasti kita butuh account sekuritas. Biasanya sih aku pakai Exness. Ya, selama ini di grup-grup sih secara historical, secara review oke sih Exness. Cuman secara legalitas itu belum terdaftar di Indonesia. Cuman resmi secara global sih resmi. Cuman nggak punya kantor resmi di Indonesia. Jadi kalau asli enggaknya asli, aman enggaknya ya relatif sih. Walaupun di Indonesia kan juga aman gak aman juga nggak bisa mastiin. Jadi kalau mau buka akun Exness, kalian klik link bawah tapi jangan lupa nyalain VPN dulu. Dari HP bisa sih, karena ini kan di luar negeri ya. Di luar negeri pakai VPN, nyalain terus open account. Aku selama ini pakai ini sih. Dan oke, pengiriman uangnya juga cepet. Coba kita registrasi, kita isi Indonesia, udah, ntar kita isi email sama password kita, lalu continue. Ya, setelah tadi kalian continue lalu sign in, nanti muncul seperti ini, lalu klik open new account yang standar, open real account. Kita pakai yang real MetaTrader 5, leverage-nya kita pakai 1/600, currency USD, account standard. Kita masukin password sini. Oke. Nah, nanti kan muncul nih real MetaTrader 5. Lalu kita klik deposit. Oke, virtual account, klik virtual account. Nanti sebelumnya kalian harus verifikasi email, nomor HP, sama nama kalian ya. Karena ini aku udah verifikasi, jadi bisa langsung isi virtual account. Ntar di account yang mana nih? 304. Virtual account yang 304. Oke, minimal depositnya $10 ya, 146.644. Pas $10, continue. Nah, kita transfer pakai virtual account ke sini, confirm. Bank name kalian pakai bank apa? Kalau aku Mandiri ya. Mandiri Pay. Oke. Nah, ini nomor virtual account-nya yang merah ini kita copy. Kita transfer dari M-Banking. Ya, setelah kalian udah transfer, udah berhasil, ini panduannya ada di bawah ini. Nah, kalau udah transfer, klik saya sudah bayar. Oke, deposit selesai. Kita sign in ulang. Nah, langsung masuk kan, ini $10. Lalu kita cek ini yang di atas, here, information account. Nah, nanti kalian kalau masuk ke MetaTrader 5, kalian harus download MetaTrader 5 ya. Di HP bisa, di laptop juga bisa, di iPad juga bisa. Nah, untuk kode loginnya ini kita copy. Jangan lupa ntar isi servernya yang Exness MT5 Real 6. Nanti per account beda-beda sih. Kalian harus masukin sesuai dengan account information ini. Dan kita buka MetaTrader 5. Oke, kita add new account, kita ketik Exness. Oke, servernya tadi MT5
real 6, MT5 real 6. Oke, loginnya kita masukin password kita. Oke, kalau udah langsung masuk seperti ini. Ini ada balance $10, equity $10. Oke. Nah, untuk pembukaan account cukup sampai sini. Nanti untuk deskripsi linknya, sebelum buka linknya, nyalain VPN, lalu klik link di deskripsi di bawah. Oke. Sip. Ya, selanjutnya kita akan belajar untuk trading. Untuk awal-awal jangan deposit terlalu banyak ya, $10-100 itu udah cukup. Dan jangan pernah membuka posisi sell atau posisi buy lebih dari 0,01 lot, karena idealnya per $100 itu emang 0,01 lot. Kalau ingin lebih dari itu ya depositnya harus lebih banyak. Sebenarnya kalau dibilang high risk ya high risk, cuman kita tuh bisa mengontrol resiko jika kita tahu caranya bagaimana. Orang-orang yang margin call yang uangnya habis itu memang mereka saja yang serakah, yang bisa mengendalikan resiko trading mereka sendiri. Untuk awal-awal mungkin bisa trading Euro USD sama XAU USD, karena yang pair-pair lain yang seperti kripto atau oil itu naik turunnya terlalu tinggi untuk deposit kecil. Tuh. Coba kita pakai Euro USD, chartnya sudah muncul. Kita klik chart. Untuk pertama kita akan menyeting untuk chartnya ya. Kita masukkan indikator moving average, MACD sama RSI. Kita masukin. Kita klik moving average, periodenya kita isi 21, eksponensial. Oke, warnanya terserah, kita pakai biru. Save dan muncul kan. Kita tambah lagi, kita pakai 4 moving average dari 21. Ini kita pakai 50, eksponensial, jangan lupa ya metodenya eksponensial. Warnanya kita pakai biru agak tua, dan kita tambah lagi satu lagi 150, warnanya kita pakai biru tua, dan tambah satu lagi pakai yang 200. Pakai biru gelap. Dan jadi kalau konsepku sih biasanya biar gampang, dari eksponensial atau moving average yang paling kecil ke yang lebih besar, itu warnanya lebih besar, lebih tua. Jadi kita tahu nih moving average yang kuat yang mana itu kan, karena satu warna. Biar nggak bingung. Lalu kita tambah MACD. Oke, kalau MACD langsung, dan tambah satu lagi RSI, Relative Strength Index. Oke. Nah, di RSI itu kita kasih garis horizontal. Kita klik di RSI-nya, kita pasin ke 50 di garis tengahnya. Oke. Kita kecilin. Ini aku pakai iPad ya. Kalau kalian pakai HP, settingnya kurang lebih sama. Tapi kalau di komputer, untuk indikator ada di kiri bawah biasanya. Tuh. Nah, untuk trading yang perlu kita perhatikan, kita bisa menggunakan indikator MACD. MACD itu nih yang di kotak atas ini. Ini namanya, kalau hitam-hitam ini sama garis merah
nge-cross bertemu itu namanya golden cross. Ketika garis hitam ini menembus garis merah ke atas, itu waktunya buy. Ini sebenarnya relatif ya, karena indikator nggak ada yang 100%, tapi kecenderungannya seperti itu. Nah, kapan nge-sell-nya? Nge-sell-nya ketika garis hitam menembus garis merah ke bawah sini, tek, ini sell. Kapan nge-buy-nya, belinya? Ketika garis hitam ini menembus garis merah ke atas, tek, naik kan ini, tek 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 tek. Kapan nge-sell-nya? Ketika garis hitam atau nge-close posisi ketika garis hitam tembus ke bawah. Itu. Kapan belinya lagi? Ketika garis hitam tembus ke atas garis merah. Ini buy, naik kan, tek tek. Kapan nutup posisinya atau nge-close-nya? Ketika garis hitam nge-cross garis merah ke bawah, tek. Sudah dapat banyak nih. Dari berapa nih? 1050 ke sini ya dapat $5. Tuh. Ini pakai chart yang 5 menitan. Ya lumayan lah, sejam lah ya. Sejam dapat $5. Lalu untuk yang RSI yang di kotak bawah itu adalah kecenderungan orang-orang tuh udah overbuy atau oversell. Ketika dia menyentuh garis 70, itu berarti udah overbuy, ada kecenderungan akan turun karena udah terlalu banyak yang buy. Nah, ketika garis biru ini menembus garis 30, itu berarti udah orang-orang terlalu banyak oversell. Ada kecenderungan ke atas untuk orang-orang beli, seperti itu. Nah, garis 50 ini apa? Ini biasanya kecenderungan untuk resisten ya. Resisten atau support di garis 50 ini biasanya dia akan mantul-mantul gitu. Jadi kalau di atas ya dia kecenderungannya akan ke bawah. Kalau udah di bawah kecenderungannya chartnya akan ke atas. Tuh. Jadi tiga indikator ini yaitu moving average, MACD sama RSI itu akan digabungkan. Nah, konsepnya untuk future itu kita walaupun belum beli, kita itu bisa nge-sell terlebih dahulu. Nge-sell itu sebenarnya kita pinjam barangnya sekuritas. Jadi barang sekuritas itu emang di hold untuk dipinjamkan ke para tradernya. Nah, sekuritas dapat apa? Dapat fee transaksi. Dari fee transaksinya kita bisa lihat. Nah, fee transaksinya itu mereka dapatnya dari sini nih. Spread itu selisih antara harga jual sama harga beli. Kalau di Euro USD atau XAU USD, XAU itu gold ya, emas. Jadi harga emas dunia itu yang menentukan. Chart ini yang menentukan. Nah, kalau di XAU USD sama di Euro atau di pair lain itu angkanya akan berbeda-beda tergantung pairnya. Kalau untuk Euro USD itu kan 1,05, berarti antara nilai tukar Euro sama USD itu 1,05. Kalau di gold, nah di gold berarti per troy ounce itu 1.853.000 dolar. 1.854 dolar per troy ounce. Tuh, kalau Euro USD 1,05. Nah, pertanyaan biasanya kenapa kok bisa nge-sell walaupun belum beli, yaitu pinjem barang bandar. Terus kita logikanya untungnya dari mana kalau nge-sell? Nah, ibaratkan kalau kita pinjem barang, seumpama kita pinjem mobil orang deh, satu gitu kan. Harganya kan masih 100 juta. Kita pinjam satu, kita jual tuh, kita dapat 100 juta. Ketika harganya turun ke 80 deh. Ke 80 kita kan beli lagi kan. Beli satu 80 juta, terus kita balikin barangnya ke orang yang kita minjem tadi. Nah, selisih dari 100 juta ke 80 juta itu kita kan ada spread 20 juta kan. Itu keuntungan kita. Logikanya seperti itu. Tuh, kalau buy mah ya buy biasa seperti pasar kayak spot market kayak di saham gitu. Logikanya seperti itu.
Jadi ketika kita menjual lalu barangnya turun, kita buy back, barangnya kita balikin ke orang, kita kan dapat keuntungan dari penurunan itu. Gitu. Ya, kalau di future yang perlu diperhatikan adalah ketika kita buka posisi, seluruh dana kita, seluruh saldo kita akan menahan floating loss kita. Ketika floating loss-nya lebih dari saldo kita, itu akan margin call akan 0. Makanya ketika di future market kita ketika buka posisi itu wajib menggunakan stop loss yang terukur. Kalau bisa jangan lebih dari $2 untuk stop loss-nya. Jadi ketika mau buka posisi, kita tunggu dulu posisi yang pas sehingga stop loss-nya tidak terlalu lebar. Kalau di spot market seperti saham itu kan naik turunnya itu hanya uang yang kita belikan aja. Semua saldo kita 10 juta, yang kita belikan saham cuma 1 juta, naik turunnya cuma dari 1 juta itu. Kalau di future market kita buka posisi ya seluruhnya itu saldo kita 10 juta akan menahan floating loss kita jika tidak menggunakan stop loss. Oh ya, untuk penggunaan time frame-nya kalian bisa pakai yang 5 menit. Kalau untuk lihat tren jangka panjangnya bisa pakai yang H4, yaitu 4 jaman, berarti satu candle mewakili pergerakan harga selama 4 jam. Untuk posisi masuknya kita bisa pakai candle 5 menitan atau 15 menitan. Nah, untuk hitung-hitungannya setiap pair itu kan desimalnya berbeda nih. Euro USD terus sama XAU USD itu kan angkanya berbeda kan, angka harganya. Nah, untuk per 0,01 lot akun standar kalian bisa ngitung per $1 itu di desimal ketiga. Kalau di desimal ketiga berarti yang di angka 9 itu. Berarti naik turun per angka 9 itu per desimal ketiga itu $1 untuk kita. Kalau di XAU USD itu ya di angka terakhir ya, bukan di desimalnya, yang angka ini 1854. Nah, di 4-nya itu per 1 USD buat kita. Itu kalau 0,01 lot ya. Kalau 0,1 lot berarti ya tinggal dibelakangin di desimal pertama per 1 USD. Kalau 1 lot ya berarti di desimal kedua per 1 USD. Nah, simpelnya nih, sangat-sangat simpelnya, nggak usah bikin-bikin caranya gimana segala macam. Yang perlu kalian lihat, harga sekarang itu di atas atau di bawah moving average 200 nih, yang hitam ini. Nah, kalau ternyata harga di atas moving average itu berarti uptrend. Kalau harga atau chart sekarang di bawah moving average itu berarti downtrend, trennya ke bawah. Kalau di atas moving average 200 kecenderungan ke atas atau uptrend. Terus cara masuknya gimana? Cara masuknya, kalau ketika uptrend di dalam chart itu ada area-area magnet yang harus disentuh. Ada area-area atau tumpukan-tumpukan chart yang harus disentuh. Ini area 1, area 2, area 3. Nah, intinya teorinya kalau uptrend kita mencari posisi buy. Ketika dia turun terlebih dahulu baru kita open posisi buy. Tapi kalau ketika chart downtrend di bawah EMA 200 kita cari posisi sell. Ketika turun sama di sini ya. Ini kan di bawah EMA 200. Ini kan turun, kita cari posisi sell. Kapan open posisinya? Kita tunggu, ini kan dia
Sampai sini dia turun. Ini kan area tumpukan ini kan belum kesentuh. Ini kotak ini. Dia akan cenderung menuju area ini untuk membalancekan transaksi terlebih dahulu, lalu dia akan melanjutkan penurunan. Jadi kita akan open posisi ketika dia mendekati area ini. Di sini tek, ini sell turun kan, tek. Nah stop lossnya di mana? Ntar kita pasang di sini, di atas area magnet. Tek, sini. Nah ketika sudah turun close, kapan sell lagi? Kan masih di EMA 200. Ketika dia akan menyentuh area magnet yang belum tersentuh, yaitu ini, tek. Di area ini kita open sell, stop lossnya kita taruh di atasnya, jadi aman. Kalau kita open posisi di sini 1.05629, stop lossnya di sini 1.05721, itu kan per $1 itu di desimal ketiga kan, berarti resiko lossnya cuma $1. Nah potensinya keberapa ya nggak terhingga sih, turunnya sampai berapa kan kita nggak tahu. Tapi kalau inti dari forex atau future, ketika udah cuan udah harus punya rasa cukup sendiri, karena sangat fluktuatif ya kalau future. Ketika udah cuan ya udah gitu, close. Nah kalau sekarang kan uptrend nih, kita tunggu posisi area mana yang belum kesentuh. Ini kan belum kesentuh nih, area tumpukan ini, area magnet ini. Ketika ini turun tek, ya kan, biar cepat ya, kita sebenarnya harus nunggu sih untuk turun, tapi untuk contoh nggak apa-apa lah, kita open posisi buy. Ini lotnya 0,01 buy. Buy. Nah ntar di trade kan muncul langsung minus $0,1. Nah itu adalah hasil dari spreadnya ini. Jadi garis bawah ini harus melewati 1.05911 untuk kita mulai profit. Tuh. Nah stop lossnya kita pasang mana? Ya stop lossnya kita pasang di bawahnya area magnet ke sini 1.05835. Kita klik ini, modify position, stop lossnya kita pasang di 5 berapa tadi? 58. Modify. Tek. Kan muncul nih garisnya, garis stop loss. Kita pasin di sini. Tek. 10583 modify. Tek. Nah. Tinggal aja kalau udah profit, taking profit. Tuh. Kalian sebelum open posisi harus ngitung stop lossnya ya, stop lossnya di mana, jangan sampai risiko per posisi kita lebih dari $2. Kalau sekarang kan 1.059, stop lossnya di mana? Di 1058, berarti kan cuman $1 potensi kerugiannya. Tuh, jangan terlalu lebar stop lossnya. Jadi untuk open posisi kita harus menunggu posisi yang pas agar stop lossnya tidak terlalu jauh, resiko kita menjadi minim. Jadi kalau untuk resiko sebenarnya kita bisa kendaliin sendiri, tergantung dari mental masing-masing, dari disiplin masing-masing, kalian serakah apa enggak gitu. Nanti jika harga udah naik, udah profit lumayan banyak, stop lossnya akan kita naikkan. Jadi ketika harga turun pun kita masih tetap cuan gitu, tetap profit setelah menyentuh stop lossnya. Stop lossnya kan di atas harga buy kita nanti kalau harganya udah naik, jadi tetap aman gitu. Untuk jam trading itu lebih baik jam 8:30 malam ya, karena itu jam ketika market US buka. Nah kalau udah jam 8:30 menuju 8:30 sampai 8:30 itu chartnya akan lebih fluktuatif, lebih cepat gitu. Jadi nggak terlalu lama untuk menunggu. Oh ya, untuk future market, kecuali kripto ya, kecuali future kripto itu buka 24 jam
di weekdays dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu itu market tutup, tapi kripto itu dari Senin sampai Minggu 24 jam buka semua. Tapi jangan main kripto dulu di future karena naik turunnya terlalu besar untuk deposit yang kecil. Yang paling aman itu Euro USD, untuk naik turunnya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu bahaya lah, masih bisa terukur. Lalu yang kedua itu XAU USD, itu lebih besar sih naik turunnya. Jadi kalau untuk awal-awal trading Euro USD sama XAU aja. Kalau yang lain ntar belakangan kalau udah mulai terbiasa gitu. Nah ini udah mulai profit ya. Tadi aku buka posisi satu lagi karena ada pantulan di moving average 50. Ini kan ada pantulan. Dia bikin doji nih. Mantul terus ketika menyentuh area magnet ini. Makanya open posisi satu lagi. Naik. Ini naik udah mulai profit ya. $0,17. Kita tunggu aja. Oke, ini kan udah profit. Kita close 1. Nah, ini kan udah naik nih. Kita stop lossnya kita naikin ke atas, baik kita modify. Nah, nanti ketika dia nyentuh stop loss dia akan close. Kalaupun turun, kita tinggal makan atau kita tinggal tidur, itu kita akan tetap profit. Price kita kan di 1,05911, stop lossnya di 1,05932. Jadi ketika kita tinggal dan sudah menyentuh stop loss, kita akan tetap cuan $0,22 tuh. Ini ada kecenderungan naik ya, bisa kita lihat untuk garis hitam MACD udah nge-cross ke atas garis merah. Nah, kita tinggal aja. Ya, terbang. Ya, kena stop loss. Oke. Udah profit $2. Enak kan?